Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gunfire. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Mosul tahun 2019. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang peperangan antara ISIS dan Irak di Mosul, yang dahulu kota terbesar di Irak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua petugas polisi sedang ditembaki kelompok ISIS. Diduga, kelompok ISIS ingin menyelamatkan rekannya yang ditahan oleh dua petugas polisi. Beberapa saat kemudian, suara tembakan terhenti. Kelompok ISIS sudah diluluhlantahkan oleh pasukan tim SWAT Irak. Dua petugas polisi tersebut diselamatkan oleh tim SWAT. Setelah diselamatkan, dua petugas polisi tersebut diinterogasi oleh tim SWAT. Mereka mengkhawatirkan bahwa dua petugas polisi tersebut merupakan kelompok ISIS karena beberapa polisi di Irak sudah menjadi pengkhianat dan bergabung dengan ISIS. Setelah diinterogasi, Mayor Jasim selaku kepala tim SWAT mengajak salah seorang petugas polisi untuk menjadi rekan satu timnya dan menyelesaikan misi misterius. Petugas polisi tersebut bernama Kawa. Awalnya Kawa menolaknya dengan alasan tidak mengenalnya. Mayor Jasim kemudian menjelaskan bahwa sebagian besar timnya pernah kehilangan keluarga yang disebabkan oleh ISIS. Kemudian Kawa menerimanya dan menjadi anggota tim SWAT. Kemudian Kawa mengganti pakaiannya dan menyusuri kota bersama tim SWAT. Tim SWAT bergerak cepat dan selalu waspada. Kemudian tim SWAT memasuki gedung dan memastikan semuanya aman hingga tiba di sebuah ruangan untuk beristirahat. Di ruangan tersebut, tim SWAT beristirahat sambil menonton acara televisi. Kawa masih bertanya-tanya apa sebenarnya misi dari tim SWAT. Kemudian Mayor Jasim memberikan sejumlah uang kepada para anggotanya sebagai bayaran atas misi yang dijalankannya. Beberapa saat kemudian, Mayor Jasim melihat ke arah luar jendela. Dilihatnya seorang anggota kepolisian yang diduga adalah teman Kawa sedang melempar sebuah bom asap berwarna merah. Kemudian polisi tersebut pergi dan datang sebuah mobil dan berhenti tepat di depan bom asap tersebut. Kemudian mobil tersebut meledak. Salah seorang anggota tim SWAT tersebut tewas dan dievakuasi, dimasukkannya ke dalam Humvee. Selanjutnya tim SWAT pergi melanjutkan misinya dengan mengendarai Humvee. Di perjalanan, tim SWAT bertemu dengan seorang kakak beradik sedang membawa mayat. Kemudian mereka berhenti dan mengajak anak tersebut untuk dibawanya ke perbatasan. Tetapi salah seorang anak tersebut menolaknya. Dan yang ingin ikut pergi bersama tim SWAT adalah adik dari kakak tersebut. Kemudian tim SWAT membawanya menaiki Humvee. Saat tiba di perbatasan, tim SWAT diberhentikan oleh salah seorang polisi federal Irak untuk diinterogasi. Kemudian tim SWAT menyuapnya dan polisi federal tersebut memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan.
Di ujung pintu perbatasan, tim SWAT menurunkan jasad rekannya untuk dievakuasi dan memberikan sejumlah uang kepada salah seorang warga Irak untuk mengasuh anak tersebut. Kemudian tim SWAT melanjutkan perjalanan kembali. Di luar perbatasan, terdengar suara tembakan dan terlihat warga sipil berjatuhan tewas tertembak ISIS. Tim SWAT kebingungan dan mencari dari mana asal suara tembakan tersebut. Kemudian tim SWAT menembaki kelompok ISIS dari atas Humvee. Kemudian Mayor Jasim menyuruh warga sipil untuk berlindung di belakang Humvee. Sangat disayangkan, Tahir, anak dari Mayor Jasim, tewas tertembak kelompok ISIS dari atas gedung. Kendaraan tersebut masih berjalan. Tim SWAT terus menembaki ISIS dari atas Humvee. Dan kelompok ISIS berencana untuk membalas tembakan ketika senjata Humvee tersebut mengisi peluru. Kemudian Mayor Jasim mengajak Walid dan Kawa untuk turun dan memasuki gedung. Beberapa saat kemudian, suara tembakan terhenti saat kelompok ISIS akan menembak. Mayor Jasim dan anggotanya lebih dulu membunuh kelompok ISIS tersebut. Suara azan terdengar. Tiba waktunya untuk melaksanakan sholat. Mayor Jasim memerintahkan Amir menjadi penembak runduk dan beberapa rekannya bertayamum untuk melaksanakan sholat. Mayor Jasim bersama beberapa rekannya berjaga. Tiba-tiba terdengar suara drone pengintai di udara. Drone tersebut meledak. Akibat ledakan drone tersebut membuat salah satu Humvee milik tim SWAT rusak. Beberapa saat kemudian terdengar kembali suara drone yang meledak. Diduga orang yang menembak jatuh drone tersebut adalah salah satu pasukan khusus Iran. Kemudian Mayor Jasim berdialog dengan seorang pasukan Iran tersebut untuk melakukan barter. Setelah berdialog dengan pasukan Iran tersebut, Mayor Jasim mengajak turun pasukannya untuk bertemu pasukan khusus Iran. Mayor Jasim menukar beberapa slop rokok dengan amunisi AK-47. Dan salah seorang rekannya menukar hookah dengan RPG. Kemudian Mayor Jasim pergi untuk melanjutkan misi. Saat di perjalanan, kelompok ISIS menembakinya dari gedung. Kemudian tim SWAT turun dan membalas tembakan. Walid berinisiatif dengan melempar granat. Alhasil, granat yang dilemparnya meleset, mengenai tiang listrik dan kembali ke arah Humvee. Akibat ledakan bom tersebut, Kawa mengalami luka bakar di bagian wajah, dan ledakan tersebut juga menewaskan Yunus, salah satu anggota tim SWAT. Kemudian tim SWAT meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki dan memasuki sebuah gedung. Saat memasuki sebuah gedung, terjadi baku tembak antara tim SWAT dengan kelompok ISIS. Baku tembak tersebut menewaskan rekan satu timnya. Mayor Jasim kemudian menyuruh anggotanya untuk mengambil amunisinya dan melanjutkan perjalanan. Dari atap gedung, tim SWAT melihat ISIS sedang mengangkut amunisi dan sejumlah uang di area terbuka. Mayor Jasim dan Walid kemudian menyusun rencana untuk menyerangnya. Beberapa anggota tim SWAT membidik kelompok ISIS dari atap gedung. Kemudian Walid menembaknya dengan RPG. Alhasil, RPG tersebut tidak meledak. Kemudian Walid menembakinya dari atas gedung. Mayor Jasim dan anggotanya bergerak mendekati musuh.
Kawa dan Walid terus menembakinya dari atas. Saat baku tembak, salah seorang anggota tim SWAT terkena tembakan ISIS di bagian punggung. Kawa dan Walid kemudian turun menghampiri Mayor Jasim. Mayor Jasim kemudian menyuruh Kawa untuk menghampiri Sinan dan menyelamatkan Akram. Naas, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Mayor Jasim bersama anggotanya terus bergerak mendekati musuh, dan terjadi kembali baku tembak di wilayah musuh. Akhirnya, Mayor Jasim dan anggotanya berhasil menguasai wilayah tersebut. Kemudian Mayor Jasim memberi waktu anggotanya 90 detik untuk menyiapkan senjata dan beristirahat. Kawa diperintahkan untuk mengambil air minum dan membagikannya kepada para anggota. Mayor Jasim kemudian membersihkan tempat tersebut dengan memungutinya sampah plastik. Lalu Mayor Jasim membereskan majalah yang terserak di atas meja dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah membereskan majalah, Mayor Jasim berinisiatif untuk memindahkan keranjang tersebut. Ternyata di bawahnya tertanam sebuah bom. Mayor Jasim mengangkat keranjang tersebut dan bom tersebut meledak. Kemudian Walid dan para anggota berlari menghampiri Mayor Jasim. Naas, Mayor Jasim tewas akibat ledakan bom tersebut. Lalu tim SWAT melanjutkan misi yang dipimpin oleh Walid hingga memasuki sebuah gedung. Walid memerintahkan para anggota untuk bersikap senyap dengan menggunakan peredam senjata atau pisau komando saat menaiki lantai 4. Kemudian Walid dan anggotanya bergerak secara perlahan dan senyap saat menaiki gedung. Saat tiba di depan pintu sebuah kamar, Walid berusaha membuka pintu tersebut dengan kunci yang dimilikinya. Saat pintu terbuka, Walid berhasil masuk dan menembak mati salah seorang kelompok ISIS. Ternyata di sebuah kamar tersebut terdapat seorang wanita bersama seorang anak yang diduga adalah istri dari Walid. Kemudian Walid menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Walid suaminya. Mereka berdua akhirnya berpelukan untuk melepas rindu yang sudah sekian lamanya tidak bertemu. Kemudian Walid menangis saat memeluk putrinya karena dirinya sangat menyayanginya. Beberapa saat kemudian, istrinya mengatakan bahwa dirinya hamil. Lalu Walid meminta maaf, dan ini semua adalah salahnya karena tidak bisa kembali saat bertugas. Kemudian Kawa bertanya pada Sinan, diduga semua ini adalah rencana Mayor Jasim. Menurutnya, semakin banyak anak semakin cepat untuk membangun kota. Setelah beberapa menit, Walid memutuskan untuk melanjutkan misi kembali dan meminta doa kepada istrinya agar selalu diberi keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu rangkuman film yang kita bahas kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal di subscribe aja ya Gan. Sampai jumpa kembali pada film-film berikutnya. Saya Gunfire pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.